Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film Infinity Pool. Sebenarnya film ini apa ya? Ceritanya itu sebenarnya kurang mendidik, tapi kita ambil esensi pentingnya apa. Infinity Pool menceritakan seorang penulis yang sedang berlibur dengan istri yang telah 10 tahun menemani ke suatu negaranya dikatakan negara miskin, tapi nggak ngerti itu bahasa Amerika. Ya, ini rekan film. Di situ tiba-tiba ada orang yang mengaku mengenal si penulis ini, perempuan, katanya membaca bukunya kayak gitu teman-teman. Ternyata nantinya itu hanya fiktif belaka, nggak tahu kenapa, mungkin dia hanya pengenalan dari Google gitu, dia foto wajah, dia tahu nih siapa, ada namanya di Google kan, ini pengarang buku siapa, atau bahkan dia bayar resepsionisnya untuk mengetahui siapa tamu-tamu yang datang gitu. Terus dia selidiki di Google, ketahuan dia ini penulis, dia ini apa. Jadi perempuan sama pasangannya ngakui, perempuannya cakep banget, ngakui bahwa dia fans sama penulis ini, tapi ternyata itu hanya kegilaan si perempuan itu dan teman-temannya digambarin dari LA, Amerika, Los Angeles. Dan di negara itu ada teknologi cloning, kan nggak mungkin manusia bisa cloning langsung utuh, langsung jadi dalam sehari, 2 hari, atau dalam berapa jam. Di negara itu lagi mengejar turis dengan adanya teknologi itu, jadi setiap kejahatan yang terjadi bisa dikloning, dan cloningannya itu yang dikatakan dibunuh. Kejadian lah, si perempuan ini udah ngaku dia fans berat gitu, udah itu ngajak makan, dia sama pasangannya ngajak masakan, dia si penulis sama pasangannya ngajak makan, kemudian berlanjut besoknya lagi diajak pergi lagi. Di situ udah mulai gelagat aneh, kayak nunjukin kayak flirting, kayak suka, si perempuan tuh nunjukin suka ke penulis, sampai mabok gitu, dia lagi kencing tau-tau dikerjain sampai keluar itunya, air maninya sampai keluar. Udah gitu apa ya, jadi nggak ngerti, ini permainan gila orang-orang yang di Amerika digambarin. Ini hanya rekaan film ya, hanya fiktif. Akhirnya pulang itu karena mabuk. Si penulis ini yang bilang dia nyetir, nggak tahu kenapa di jalan itu mungkin masih error gara-gara itu air maninya dikeluarin sama tuh perempuan, sampai dia bingung kayak mabok itu nggak bisa nyalain lampu gitu, mobil kayak kedip-kedip lampu besarnya, dan terjadilah nabrak. Hukuman di sana itu dibunuh, gak ada babi bu bebo. Nah, tapi karena negara itu kembali lagi mau mengundang banyak turis, jadilah, dan ada teknologi cloning, jadilah orang yang mau dibunuh itu, yang mau dihukum bunuh, ini di cloning dulu, dan cloningannya itu yang dikatakan dibunuh. Tapi di situ nanti bahkan membingungkan siapa yang asli, siapa yang di cloning, kayak gitu teman-teman. Ya, dianya aslinya dikatakan bisa ngelihat itu lagi di kolam, minta tolong apa yang terjadi, kayak orang bingung. Dan dia itu yang di cloning seperti sadar gambarannya. Oke, gambarannya gitu. Nanti cloning yang dibunuh oleh keluarga demi menjaga kehormatan oleh keluarga yang korban. Dan teknologinya itu bisa berkali-kali, dan itu harus bayar sendiri. Jadi ya gitu, aneh aja, nggak mungkin lah cloning gitu langsung dalam hitungan berapa jam. Ini ada aja film. Nah, udah itu kelompok yang jadi selamat kan, cuman nggak bingungin karena itu kok ngerti, memorinya semua sama, minta tolongnya sama, ngenalin perempuannya sama, ngenalin istrinya sama, kayak gitu. Sudah, harinya dia bebas kan. Nah, kemudian esoknya istrinya itu penulis langsung mau pulang, tapi nggak tahu kenapa
dia si lakinya itu penulis inget si perempuan yang keluarin air mani dia, yang flirting dia. Gimana ya, dia kayak tergoda kan. Dia sudah tergoda, udah istrinya udah bilang mau pulang langsung kan. Malah dia perpanjang, dia bilang pasportnya dia nggak ketemu. Jadi alibinya aja dia mau selingkuh, ternyata dia suka tuh perempuan. Itu teman-teman, kejatuhan kita itu apa yang nggak ngehargain apa yang menjadi milik kita yang resmi. Kita nakal, kita iseng, kita mau lebih, kita nggak tahu diri namanya. Ya udah terjadilah. Nah, perempuan yang ngegoda dia itu akhirnya dialah di cloning lagi. Nanti bilang ini polisinya yang ingin paspornya, padahal emang dia yang sengaja kan, karena suka. Akhirnya ternyata di cloning dirinya si penulis lagi. Dia pukulin, otaknya jadi kayak gila gitu. Dan lingkungan pergaulannya orang-orang yang ngerampok lagi, ngerjain orang lagi, punya uang, nanti cloning lagi. Ya kayak gitu-gitu. Nah, ini gambarannya teman-teman. Kita kan punya sesuatu yang sah. Misalnya kita punya keluarga yang baik, istri yang baik, pasangan yang baik. Benar-benar hargain itu teman-teman. Karena teman-teman baru yang pura-pura nanti suka sama kita, yang pura-pura baik sama kita itu baru kenal dibandingkan keluarga yang sudah kenal lama. Alhasil jadi mereka cuma pada iseng, situ dikerjain sampai otaknya itu nggak beres nih, sampai nih itu dia mau pulang ditembak lagi, bocorin rahasia ya. Itu mereka seperti ini, hubungan kumpul kebo, seperti muja makan darah, hasil cloningannya dimakan, organ-organ vital, organ tubuh dimakan. Jadi pemuja setan seperti gitu. Nah itu bilang ini ya, terus nggak mau kehilangan grupnya gitu, jadi dia mau pergi. Akhirnya dia hari keberapa dia mau pergi, dihalangin lagi, ditembak lagi. Tapi negara hukum ini tapi kok bisa cloning, katanya negara taat hukum. Kemudian orang nahan orang lain mau pulang, nggak boleh, nggak ada polisi, tapi kok bisa ketahuan ada polisi. Jadi seperti ada yang ngadu waktu kejadian penabrakan. Tapi ingat tuh teman-teman, kita kalau digoda orang dan kita punya keluarga yang orang terdekat, jangan kita gampang tergoda, utamain tetap keluarga. Karena saat kita iseng, udah kita bisa dikerjain habis-habisan. Itu benar, nanti dia ngaku dia nggak pernah baca tulisan bukunya dia, si penulis itu. Jadi dia cuma mau ngegoda sebetulnya. Istrinya udah pergi duluan. Istrinya baik digambarin, katanya dia kurang mampu si penulis, tapi si keluarga si istrinya lebih mampu. Dan jadilah ini yang nyokong, dia mau nikah karena ada hubungan, ada nggak baik juga sama ayahnya, jadi ada plus minus begitu. Nah, si laki suka sama perempuan lain, tapi si perempuan lain itu pintar ngegodanya, nggak ketahuan, sampai ditakut-takutin kejadian yang pembunuhan dengan di cloning itu. Jadi si istrinya pergi, lakinya makin digoda lagi, sampai dia harus cloning, ngebunuh cloningnya 3 kali. Dan pikirannya rusak karena perempuan, karena orang-orang yang iseng yang hanya ngerjain dia. Jadi kita jangan gampang percaya sama orang, jangan mau sampai tergoda oleh orang. Kita bijaksana aja, nggak usah aneh-aneh. Apa yang kita punya kita syukuri, kayak gitu. Jangan jadi ya mau mencoba suatu hal yang baru tapi ngaco. Dia harusnya pulang sama istrinya tapi dia tergoda kayak gitu. Malah dia dikerjain, malah dia kehilangan waktu, malah dia jadi sakit hati, malah dia jadi harus nge-cloning dirinya berkali-kali gambarin di film. Itu aja pelajaran pentingnya teman-teman. Belum tentu tulus orang di sekitar kita, cukup ada batasan. Kita sudah ngerasain sesuatu, udah lepasin, pulang, balik ke asal kita, balik ke keluarga kita. Jangan tergoda orang lain yang bukan bukan muhrimnya ya, bukan haknya.
hanya kalau misal istri, kalau pasangan gitu kan bisa berkeluarga, punya keturunan. Kalau orang lain kan nggak sah. Kalau orang lain itu hanya seperti main-main. Untuk apa? Kita hidup dalam permainan, hanya melepas stres. Kalau itu orang punya uang banyak hanya buat hambur-hamburin, padahal banyak orang juga yang belum bisa makan segala kan, dan keluarga bisa hancur kayak gitu teman-teman gambarannya. Dan hidup kita jadi malah rusak karena narkoba digambarin film, jadi stres. Harusnya dia mengerti, adaptif, ada suatu bahaya dia pergi ngehindar, ada kelar dari suatu masalah dia cepat balik sama keluarganya, selesaikan, jalani hidup sebaik-baiknya sampai semua normal lagi. Apalagi udah pernah cloning, pernah dibunuh, cloningan digambarin kayak gitu. Teman-teman selalu ingat kebaikan aja, selalu bijaksana, adaptif. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Ya, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.